Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin nggak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Galuh. Di sini saya mau bercerita tentang rumah kos-kosan yang dimiliki orang tua saya. Kos-kosan ini letaknya di Kota Malang, di dekat salah satu perguruan tinggi swasta di Malang. Jadi dulu sampai umur 5 tahun saya tinggal di rumah ini. Tapi gak lama bapak saya dipindah tugas ke Kota Batu. Bapak ibu saya ini guru, jadi dua-duanya dipindah ke Batu. Akhirnya kami sekeluarga pindah ke Batu dan rumah di Malang ini dijadiin kos-kosan karena kebetulan dekat kampus kan. Rumah kami ini panjangnya sekitar 20 meter. Cuman gak terlalu lebar. Jadi lebarnya sekitar 6 atau 7 meter gitu. Terus panjang ke belakang. Dibikinlah untuk kos-kosan kan. Ini kejadiannya sekitar tahun 98 atau 99 gitu. Agak lupa saya. Waktu itu ada yang ngekos. Itu cowok-cowok nih. Cowok-cowok. Tepatnya bukan ngekos sih, mereka ngontrak, rumahnya dikontrak karena mereka banyak kan, terus minta ke bapak ibu supaya dikontrak aja karena hitungannya lebih murah kan kalau mereka ngontrak setahun gitu. Akhirnya udahlah dikontrak, diizinkan untuk dikontrak sama bapak ibu saya. Terus bapak ibu saya karena sama-sama kerja nih, jadi jarang nengok ke Malang, jarang nengokin kos-kosannya. Cuman paling sebulan sekali gitu. Cuman bapak ibu saya tahu kadang nih kalau kos-kosan cowok biasa lah, enggak semua orang tuh bersih gitu loh. Jadi ada yang temboknya dicoret lah, terus beberapa tempat tuh kelihatan kotor banget gitu loh. Cuman karena masih dikontrak ya, cuman bapak ibu paling cuman bisa negur aja sih, nggak sampai ngeluarin gitu, cuma bisa negur. Jadi terus di rumah saya nih, di kamar mandinya itu karena mungkin rumah agak lama, ya nggak rumah lama banget sih, cuman karena dulu belum ada PDAM, jadi ada sumur nih di belakang deket kamar mandi. Jadi kamar mandi sama sumurnya jadi satu. Bisa bayangin kan? Jadi sumurnya nih ya auranya gitulah. Tahu sendiri kalau sumur tuh auranya kayak gimana. Apalagi di dekat kamar mandi kan. Cuman sumurnya ini udah ditutup papan gitu kan atasnya supaya aman. Cuman air mandi memang dipasang sanyo lah di situ untuk narik air dari situ. Udah terus suatu hari bapak dapat telepon nih dari tetangga di Malang. Pak, terus waktu zaman itu kan belum ada HP ya, jadi telepon rumah gitu, kita penasaran kok mukanya bapak langsung berubah begitu dapat telepon kan. Ternyata terus bapak ngomong, udah ayo bu kita ke Malang gitu. Terus buru-buru ngajak ibu ke kosan Malang loh. Ada apa? Waktu saya kan penasaran kan, masih remaja juga. Kenapa pak, mau ikut gitu kan? Enggak usah nanti bapak ceritain, gak usah ikut, udah bapak ibu aja. Kenapa? Penasaran kan? Ternyata tetangga nelpon itu karena nggak salah satu sih, ada dua kalau nggak salah. Waktu itu ada dua anak kos-kosan itu
kemasukan setan gitu. Jadi udah heboh juga sih, teman-temannya nggak bisa ini kan, nggak ada yang bingung semua kan, akhirnya ngubungin bapak. Nah begitu bapak sampai sana nih, itu si anak yang kerasukan yang satu itu parah kerasukannya, yang satu kerasukan biasa. Ketika ketika bapak ke Malang itu, ketika dapat telepon bahwa ada anak yang kerasukan, bapak nih langsung ngajak temennya bapak. Waktu temennya bapak itu guru agama ya, jadi guru agama, dia bisa ngeruqyah. Akhirnya dipertiga lah ke Malang kan. Saya lupa namanya Pak siapa ya waktu itu. Jadi pas didatengin Ustadz nih, si guru agama itu, yang satu udah didoain nih, terus udah lemes gitu kan, dia didoain lemes, sembuh. Terus nah tinggal yang satu ini gitu, yang satu ini tuh parah. Jadi dia kemasukan setan tuh sampai suaranya tuh berubah jadi cewek. Bayangin itu cowok keker, terus suaranya tuh berubah jadi cewek. Dan begitu ditanya sama si ustadznya ini, dia bilang waktu itu pakai bahasa Jawa. Jadi si cewek ini pakai bahasa Jawa, cuman saya terjemahin aja ya langsung ke bahasa Indonesia. Jadi cewek ini bilang, aku tuh nggak suka rumah ini kotor banget gitu, kalian semua jorok, dibilang gitu si cewek ini tuh, kalian jorok. Jadi rumah itu memang kotor banget, dan dia marah sama orang yang dia rasukin itu. Katanya dia itu yang paling kotor, memang kamarnya tuh yang paling kotor, banyak coret-coretan di tembok, dan kadang tuh coretannya itu gambar-gambar yang tau lah kalau anak-anak cowok tuh kadang gambar sesuatu yang nggak pantas gitu kan. Lihat ini, kamu nggak sopan, kamu kotor gitu. Jadi si cewek ini marah. Terus temennya ini bilang, salah satu temennya itu, si ustadz ini bilang, kamu tinggal di mana gitu kan. Dia nunjuk pintu belakang. Jadi di dekat sumur itu ada ruangan yang dipakai untuk kayak gudang gitu. Sebenarnya gudang kecil banget sih ruangannya. Cuman di situ dulu, karena saya lahir di Malang, cewek yang ngerasukin ini, dia nunjuk tempat itu, ceritanya rumahnya di situ. Makanya saya juga agak seneng waktu ceritain gitu. Terus, nah di antara anak-anak yang ngekos di situ, ada satu anak tuh yang rajin banget sholatnya. Dia beda sama teman-temannya. Teman-temannya tuh kadang mabuk. Terus inilah pokoknya jorok, mabuk. Tapi ada satu anak ini yang rajin. Nah, anak satu yang rajinnya cerita akhirnya, dia waktu sholat nih pernah, waktu salam itu ada cewek cantik pakai baju warna merah. Itu godain dia. Cuman dia tahu itu bukan manusia kan, jadi dia dicuekin lah sama dia. Mungkin karena dia sebenarnya takut, cuman dia berusaha menguatkan diri. Dia cerita si cewek itu, dan kayaknya si yang merasuki temannya dia itu si cewek ini gitu, karena dia ini. Dan yang ngerasukin anak ini bukan satu aja gitu, bukan cewek itu aja. Gak lama tuh suaranya berubah lagi. Ada 3 atau 5 gitu, kata bapak saya waktu itu. Bapak cerita. Nah akhirnya diobatin lah ini, si anak ini diobatin, diruqyah sama ustadz. Nah ini saya yang dicerita ini juga agak-agak takut, karena itu sebenarnya rumah saya sampai umur 5 tahun ada di rumah itu gitu, dan gak ada apa-apa gitu. Maksudnya ketika kok ditinggalin orang lain kok jadi seperti itu gitu.
Terus ibu saya bilang, ya itu mungkin karena setan, jin itu suka sama, ada yang nggak suka sama tempat kotor, jadi dia marah. Iya, mau nggak mau kita kan memang harus percaya gitu. Di Islam juga ada memang kalau di dunia ini ada alam lain gitu, ada makhluk lain tinggal selain manusia gitu. Dan mungkin jin di kosannya itu terganggu karena rumahnya tuh jadi kotor. Terus banyak yang nggak sholat gitu, jadi dia marah dan akhirnya memutuskan untuk masuk ke cowok itu tadi, cowok yang paling jorok lah di antara yang lainnya. Nah terus sejak saat itu rumahnya dibersihin lagi nih sama mereka, bersih, dicat ulang gini-gini. Terus mereka karena udah pernah kejadian kayak gitu, jadi mereka ketakutan sendiri nih kalau mau jorok-jorok gitu. Jadi mereka berusaha hidup bersih. Nggak lama sih mereka disitu, paling setahun. Habis itu udah mereka pindah kontrakan, pindah kos-kosan. Akhirnya nggak lama setelah itu kakak saya kan waktu itu udah kuliah nih. Kakak saya sama saya jaraknya 5 tahun. Jadi saya masih SMA kelas 1, kakak saya udah kuliah, udah semester 4 lah kalau nggak salah. Akhirnya setelah ditinggal sama mereka, kakak saya daripada PP Batu Malang kan kuliah waktu itu, jadi ditempatin lah sama kakak saya sendirian. Padahal di situ dia sendirian dan rumah segede itu ya sendirian. Dan alhamdulillah selama kakak saya tinggal di situ dia nggak pernah diganggu juga gitu. Dan nggak ada apa-apa gitu. Makanya ya itu sih hikmah yang bisa dipetik sebenarnya. Kita harus hidup bersih karena kita berdampingan dengan makhluk lain di dunia ini gitu, yang nggak suka sama kotor-kotor juga. Mungkin ada juga yang suka kotor, tapi ini kebetulan sama yang sukanya sama kebersihan. Jadi sekian dulu cerita dari saya. Sebenarnya setelah ini banyak sih cerita yang berhubungan sama rumah ini, cuman ya nanti kita terusin kapan-kapan. Terima kasih. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.